Putusan mengejutkan Mahkamah Konstitusi terkait perubahan ambang batas pencalonan di Pilkada diapresiasi pakar hukum tata negara Bivitri Susanti. Bivitri menyebut keputusan ini tentu langsung berlaku. Meninggalkan ruang persidangan. Ya, ini langsung berlaku. Jadi memang putusan MK itu berlaku untuk semuanya, langsung ya, erga omnes namanya, dan dia immediately langsung berlaku pada hari itu juga, kecuali dinyatakan berbeda dalam amar putusan. Nah, yang ini sudah kami cek semuanya, dalam putusan itu sudah dibaca, tidak ada pengecualian, jadi dia langsung berlaku, seperti halnya dulu putusan 90 yang heboh, yang meloloskan Gibran konkretnya, itu juga langsung berlaku, ini juga sama. Jadi yang harus kita tunggu adalah berarti kan 27 Agustus itu mulai pendaftaran, masih ada waktu seminggu, jadi konstelasi akan sangat berubah. Dan saya kira ini bagus sekali, saya sangat mengapresiasi, kita semua harus mengapresiasi putusan yang progresif ini, karena artinya kita tidak disodori oleh para partai-partai politik itu, calon-calon yang sebenarnya jauh dari bayangan kita dan sangat terbatas. Namun, sehari usai putusan Mahkamah Konstitusi, hari ini Badan Legislasi DPR bersama pemerintah langsung gerak kilat, menggelar rapat membahas revisi Undang-Undang Pilkada. Tampak mendadak, namun anggota Balik DPR, Yandri Susanto menampik jika disebut pembahasan RUU Pilkada ini sebagai upaya menganulir putusan MK. Ya kita nggak mungkin menganulir MK, kita ingin menyadur itu biar terang benderang, tidak ada tafsir yang liar oleh penyelenggara KPU maupun pasangan calon yang ingin berkontestasi di Pilkada. Inilah redaksinya, titik komanya, kalimat per kalimatnya, itu mesti kita sadur dalam Undang-Undang Pilkada. Kita menghormati putusan MK itu, maka saking hormatnya kita membahas itu pada hari ini sesegera mungkin, sehingga payung hukum terhadap pelaksanaan pilkada itu bisa terang benderang. Senada dengan Balik DPR, Mendagri Tito Karnavian mengungkap pembahasan usulan revisi Undang-Undang Pilkada tidak dilakukan secara tiba-tiba. Tito menyebut inisiatif DPR ini sejak bulan November tahun 2023. Mengenai masalah revisi Undang-Undang ini sendiri, Pilkada, sebetulnya ini adalah bukan hal yang baru, tapi inisiatif dari DPR RI yang mengirimkan surat ya oleh Ketua DPR RI kepada pemerintah, CQ Presiden, tanggal 21 November 2023. Kemudian ada beberapa usulan-usulan revisi saat itu. Namun, jika usulan DPR untuk merevisi Undang-Undang Pilkada ini sudah sejak lama, kini yang jadi pertanyaan, lantas mengapa baru sekarang pembahasan ini dilakukan secara kilat usai adanya putusan MK? Benarkah ini jadi upaya jalan melawan putusan MK? Tim Liputan, Kompas TV. Dan saudara, kami kembali mengajak Anda menuju ke gedung DPR untuk kembali melihat jalannya rapat kerja antara Balik DPR RI dan pemerintah untuk membahas atau merevisi Undang-Undang Pilkada. Yang saat ini tengah dibahas adalah soal ambang batas syarat pencalonan kepala daerah dalam revisi Undang-Undang Pilkada. Dan hari ini saudara, Balik DPR RI menggelar rapat bersama pemerintah untuk membahas revisi Undang-Undang Pilkada. Apakah ini benar jadi upaya kilat DPR untuk bisa menandingi putusan Mahkamah Konstitusi soal usia dan juga syarat ambang batas pencalonan dalam Pilkada serentak nanti? Kita bahas sore hari ini di Rumah Pilkada bersama Direktur Parameter Politik ada Adi Praitno. Mas Adi Prai, selamat sore. Yang terbaru, Balik DPR ini kan sepakat ya soal aturan batas usia rancangan Undang-Undang Pilkada. Ini merujuk keputusan Mahkamah Agung, yakni calon wakil gubernur kan ini usianya 30 tahun saat dilantik. Bukan penetapan calon seperti putusan Mahkamah Konstitusi, yang artinya kalau kita lihat, kalau kita baca peluang dari putra bungsu
Presiden Kaisang Pangarep untuk maju ini jadi terbuka lebar ya. Seperti ada upaya membegal putusan MK kemarin. Anda lihat seperti itu? Ya, saya kira memang kalau mau jujur ya, balik di DPR hari ini kan sebenarnya memberikan satu argumen bahwa orang seperti Mas Kaisang yang melalui putusan MK itu tidak boleh mencalonkan diri sebagai calon gubernur, itu boleh mencalonkan diri. Karena ini mengacu pada peraturan yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Agung ya, bahwa yang disebut dengan 30 tahun itu bukan saat mendaftar, tapi saat dilantik. Oleh karena itu jelas kalau kita mengacu pada hasil putusan balik DPR hari ini, orang yang nanti saat dilantik 30 tahun itu berhak untuk mencalonkan diri sebagai calon gubernur. Dan salah satunya adalah Mas Kaisang dan mungkin yang lain. Itu satu, Maidof. Yang kedua yang ramai itu kan sebenarnya adalah syarat untuk mencalonkan diri sebagai calon gubernur yang lain. Apakah partai-partai yang lolos parlemen dan non-parlemen itu punya kriteria yang sama? Kalau kita melihat putusan Mahkamah Konstitusi yang lain, jadi threshold 20% itu untuk maju gubernur kan diturunkan, jadinya 7,5. Jadi partai seperti PDIP yang di daerah tertentu seperti Jakarta itu tidak bisa mencalonkan diri, mengacu pada hasil Mahkamah Konstitusi boleh. Tapi per hari ini hasil bill menyatakan bahwa peraturan dikembalikan kepada sebelumnya, bahwa untuk pencalonan bagi partai politik yang lolos parlemen seperti PDIP itu minimal 20% partai ataupun gabungan partai politik. Itu artinya PDIP yang kemarin dapat angin segar dari putusan Mahkamah Konstitusi per hari ini itu tertutup. Kembali layu lagi dong. Kembali lagi. Cuman kan nanti yang menjadi tanda tanya itu adalah apa yang kemudian akan digunakan ini klausul politiknya. Karena kan publik tahunya bahwa putusan MK itu adalah final and binding. Betul. Final dan mengikat. Nah, pada saat yang bersamaan kita juga tahu DPR itu adalah lembaga yang saya kira bisa memproduksi produk-produk politik seperti undang-undang pilkada. Ini yang kemudian tentu akan menjadi tanda tanya yang cukup serius. Nanti undang-undang manakah yang akan digunakan? Nah, peraturan manakah? Kalau gitu konstelasi pilkada, konstelasi politiknya seperti apa nanti? Terutama untuk PDI Perjuangan di pilkada serentak ini, di Jakarta juga terutama. Saya kira nanti pasti akan ada pertarungan narasi hukum ya. Pasti partai-partai seperti PDIP akan menggunakan Mahkamah Konstitusi putusannya yang kemarin itu sebagai basis legitimasi untuk mencalonkan kandidat tertentu. Karena itu adalah satu-satunya payung yang memungkinkan PDIP yang ditinggal sendirian, nggak punya partner, tapi kursinya dinilai cukup ya oleh Mahkamah Konstitusi. Artinya melihat sifat dari putusan MK ya, kembali melihat sifat dari putusan MK, oke. Iya, PDIP pasti menggunakan itu, tapi kalau kemudian KPU misalnya menolak dengan alasan undang-undang pilkada yang hari ini disahkan di balik, ini tentu akan terjadi tubrukan. Satu sisi misalnya PDIP menggunakan putusan MK kemarin, tapi KPU akan menggunakan undang-undang pemilu yang baru. Ini kan ada dua perspektif dan tafsir hukum yang berbeda-beda. Dan ini faktual kejadiannya, khawatir itu ya. Ada friksi dan eskalasi yang kemudian akan semakin menghangat menghadapi pilkada serentak di 545 kabupaten, kota, dan provinsi di seluruh Indonesia. Karena per hari ini belum ada penjelasan hukum yang secara ekspalatif ya, untuk memutus kebingungan. Kan orang masih antara putusan MA, Mahkamah Agung atau putusan MK gitu yang menjadikan dasar ya. Betul, ini yang mau dipakai putusan Mahkamah Konstitusi baru kemarin yang itu sifatnya final and binding, dan ada juga kemudian undang-undang pilkada yang diputus di pileg itu mengacu pada salah satunya putusan dari Mahkamah Agung. Mas Adi, maaf saya potong, tapi kan kalau kita lihat dari perdebatan yang terjadi di gedung DPR sana dalam rapat antara balik DPR dan juga pemerintah, ini kan sudah dibilang dua-duanya untuk putusan MA dan juga putusan MK ini hanya sebuah keputusan politik dari masing-masing fraksi yang ada di DPR. Mau mana yang jadi pilihan, ya mau mana yang mau kita jadikan landasan untuk nanti merevisi undang-undang pilkada? Tanggapan Anda? Saya kira itu bukan keputusan politis ya. Apapun judulnya, Mahkamah Konstitusi itu adalah lembaga yang saya kira memang untuk memutus dan mencari keadilan terkait dengan sengketa-sengketa dan terkait dengan regulasi. Kan orang mencari keadilan tentang ambang batas parlemen, ambang batas presiden, soal syarat umur, dan seterusnya dan seterusnya. Kemarin ketika Partai Garuda dan Gelora mengajukan soal syarat pencalonan gubernur, bupati, dan wali kota itu kemudian dikabulkan. Ini yang kemarin mendapatkan respon yang cukup luar biasa. Dulu kan
untuk mencalonkan diri sebagai calon gubernur di daerah tertentu kan harus 20% perolehan kursi DPRD-nya. Tapi MK kemarin tidak harus 20%, tapi minimal 7,5%. Maka partai-partai yang tidak diajak dalam koalisi pilkada, sebut saja PDIP, dan di tempat yang lain misalnya, itu bisa maju. Itu angin segar kan, supaya tak ada misalnya fenomena calon tunggal, supaya tak ada borong-memborong partai yang hanya melawan kota kosong. Itulah yang kemudian disambut oleh kalangan aktivis. Oke, terakhir Mas Adi, menurut Anda langkah apa yang kemudian akan diambil oleh PDI Perjuangan? Saya kira akan melawan dalam konteks bahwa sepertinya PDIP akan membangun argumen putusan Mahkamah Konstitusi yang final and binding itu sebagai basis legitimasi untuk mencalonkan kader-kader mereka. Kecuali nanti ya ada penegasan dari DPR secara aklamasi bahwa dengan adanya undang-undang pilkada yang hari ini ditetapkan, putusan Mahkamah Konstitusi yang kemarin itu bisa dianulir dan dianggap tidak penting dan tidak berguna dan tak layak untuk digunakan sebagai syarat untuk mencalonkan sebagai salah satu kontestan di kepala daerah. Nah, itu kalau itu dijelaskan ya, maka nasib putusan dari Mahkamah Konstitusi ini wassalam. Tapi di luar itu, Maidov, kan orang bertanya-tanya, bagaimana dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang lain soal syarat calon presiden dan wakil presiden beberapa waktu yang lalu. Kala itu, yang langsung berlaku ya. Tidak dipersoalkan, kok giliran ini dipersoalkan? Kan ini tanda tanya. Wajar kalau kemudian balik hari ini di DPR itu sangat nyata kepentingannya adalah untuk menghalang dan melawan putusan Mahkamah Konstitusi yang dalam banyak hal itu merugikan kubu Kim Plus. Baik, kita akan lihat kalau menurut pandangan Anda adalah ini sangat nyata ada unsur kepentingan dari DPR dalam usaha untuk bisa menganulir apa yang sudah diputuskan dalam keputusan Mahkamah Konstitusi kemarin. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami sore hari ini, Mas Adi Praitno. Sehat selalu, Mas Adi. Terima kasih, Maidov. Dan saudara, kami akan kembali mengajak Anda untuk bergabung ke gedung DPR untuk melihat atau mengikuti rapat kerja antara Balik DPR untuk membahas rancangan undang-undang pilkada pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Rapat ini digelar hanya berselang 1 hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi soal ambang batas pencalonan Pilkada 2024. Ada sejumlah debat panas yang sempat terjadi soal ambang batas usia calon kepala daerah. Kita menuju ke gedung DPR Senayan, Jakarta. Kedua substansi tersebut selanjutnya kami berikan kesempatan kepada perwakilan fraksi-fraksi untuk menyampaikan pendapat atau pandangannya atas RUU yang dimaksud. Biasanya lazimnya itu dari atas atau dari bawah. Atas izin anggota, saya mohon ini dari tengah. Dari tengah, biar variasi gitu kan. Kami persilakan fraksi Partai Gerindra. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Badan Legislasi DPR RI, yang kami hormati Bapak Menteri Dalam Negeri, yang kami hormati Bapak Menteri Hukum dan HAM. Tetaplah bersama kami di Rumah Pilkada, saudara. Usai jeda kami kembali dengan informasi antisipasi potensi kericuhan di masa pilkada. Polres Banyumas dan Polres Kulon Progo menggelar simulasi pengamanan. Pemetaan wilayah rawan pun juga sudah disiapkan.